Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Haifa dari program studi Hubungan Masyarakat akan membahas tentang strategi dan kontrastrategi dalam media interview berdasarkan buku Joan Mulholland yang berjudul The Language of Negotiation. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari strategi dan kontrastrategi? Strategi adalah taktik atau rencana yang dirancang sebagai upaya untuk mencapai hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kontrastrategi adalah perubahan susunan taktik atau rencana yang telah ditetapkan. Lalu, ada strategi dasar pewawancara dalam interview. Untuk menghasilkan respon narasumber atau orang yang sedang diwawancarai, pewawancara harus memiliki strategi tertentu untuk memulai sesi wawancara. Beberapa contohnya adalah pewawancara harus memberikan ruang bicara kepada narasumber, menggunakan anekdot untuk membuat narasumber tertarik dengan topik yang dibicarakan, dan memperhatikan sinyal ketidaknyamanan, baik secara verbal maupun non-verbal, agar pewawancara dapat memahami apa yang menyebabkan ketidaknyamanan itu sebagai subjek yang dapat membangkitkan gairah narasumber. Selain strategi dasar pewawancara, ada pula strategi dasar narasumber dalam interview. Di sini kita bagi dua, ada do's and don't, yaitu hal-hal yang perlu narasumber perhatikan ketika sedang wawancara dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat sedang wawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, narasumber harus berhati-hati dalam mengeluarkan statement atau jawaban. Dalam hal ini, lebih baik diam daripada mengatakan sesuatu yang tidak pantas atau terkesan sepele. Yang kedua, narasumber harus bisa mengendalikan ekspresi, gerakan tubuh, dan postur untuk mendukung pesan verbal yang dilontarkan narasumber. Dan yang terakhir, narasumber harus memperhatikan tanda-tanda persepsi diri sang pewawancara. Hal ini bertujuan agar tidak langsung tergiring dengan pertanyaan yang bisa merugikan narasumber. Berikutnya adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika sedang wawancara. Yang pertama, terlalu bertele-tele dalam menjawab pertanyaan yang diajukan pewawancara. Yang kedua, memberikan jawaban yang tidak logis. Yang ketiga, tidak bisa menyaring perkataan yang mengakibatkan topik menjadi melebar kemana-mana. Selanjutnya ada strategi provokatif yang dilakukan pewawancara. Yang pertama, pewawancara dapat memulai pertanyaan dengan sesuatu yang terkesan buruk atau negatif untuk memancing perspektif awal narasumber. Yang kedua, mereka dapat seolah-olah berbicara untuk kelompok sosial tertentu. Misalnya orang biasa yang mengklaim tidak memahami tindakan narasumber. Dalam hal ini, perlu kehati-hatian agar narasumber tidak menyiratkan bahwa dia memandang rendah pandangan rakyat biasa. Yang ketiga, mereka dapat mengutip pernyataan yang prinsipnya bertentangan dengan pandangan narasumber. Hal ini bisa membingungkan dan dapat mengalihkan perhatian dari topik yang disukai narasumber, membuatnya menjadi defensif, dan mungkin membuatnya sulit untuk mempertahankan otoritas. Yang keempat, mereka dapat membuat asumsi yang dapat menyulitkan narasumber. Dan yang terakhir, mereka dapat mengubah topik tanpa peringatan. Hal ini dapat membuat narasumber lambat untuk mengikuti perubahan. Dan jawabannya dapat disalahartikan karena mereka belum siap dengan penyesuaian topik yang baru. Lalu, strategi standar berdasarkan pola perilaku pewawancara. Sebagian besar pola perilaku yang diadopsi oleh pewawancara berpusat pada pertanyaan yang mereka gunakan. Tentang hal-hal yang akan diangkat, strategi standar antara lain: 1. Menggunakan urutan pertanyaan yang standar, yaitu 5W1H. What, when, where, why, who, dan how. Yang kedua, menggunakan signifikasi sosial secara umum, yaitu untuk orang biasa, untuk negara secara keseluruhan, dan untuk kepentingan kelompok khusus. Yang ketiga, mencari tahu apa penyebab dan konsekuensi yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab narasumber. Yang keempat, mencari tahu apakah narasumber telah berperilaku secara bertanggung jawab dalam perannya.
Setelah membahas 3 strategi dalam wawancara atau media interview, belum afdal nih kalau kita belum mengetahui bagaimana sih kontrastrategi agar wawancara berjalan secara lancar. Kontrastrategi yang pertama, narasumber harus memiliki jawaban yang sudah dilatih. Mereka harus jelas dalam pikiran mereka sendiri, apa yang ingin dikatakan dan apa yang harus disembunyikan. Yang kedua, mereka harus memiliki informasi terperinci tentang setiap aspek masalah yang mungkin diangkat. Yang ketiga, mereka harus memikirkan pertanyaan yang akan sulit dijawab dan mengharapkannya. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menyiapkan jawaban. Karena setiap jawaban atau perkataan bersifat irreversible atau tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu, kita juga harus berhati-hati ya dalam melontarkan perkataan. Nah, agar tidak terjadi kesalahan dalam menjawab, sebelum wawancara, kita perlu mempersiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mempertimbangkan apa yang telah diangkat di media tentang topik di masa lalu. Hal ini memudahkan kita agar tidak keliru dalam menjawab pertanyaan sang pewawancara. Yang kedua, menyiapkan file media tentang hal-hal yang mungkin akan kita hadapi. Yang ketiga, catat orang yang sebelumnya pernah berbicara atau menulis tentang masalah perbedaan pandangan yang berkaitan dengan kita. Dan yang terakhir, ada baiknya kita berkonsultasi dahulu tentang teman yang pandai memperkirakan apa yang mungkin ingin diketahui masyarakat tentang permasalahan tersebut. Sekian pembahasan saya tentang strategi dan kontrastrategi menurut Joan Mulholland berdasarkan buku The Language of Negotiation. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum